Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Rasanya saya rindu sekali ya untuk bertemu muka dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi tidak apa-apa, hari ini kita lewat live streaming ya. Semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita akan tetap setia kepada Tuhan. Karena anak kita adalah anak Tuhan, biji mata Tuhan, dijagai, dilindungi. Satu hal yang harus kita tetap percaya hari ini, bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Ya, puji Tuhan, kita akan diam sejenak, menyisihkan waktu untuk kita berada di hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama pujikan, kita akan sembah Dia. Lebih dari itu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Karena dari situlah letak kekuatan kita. Apabila firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan kuat di dalam kita mengikut Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Saat kau berfirman
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah pujian kami hari ini menyenangkan hati-Mu Bapa, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami agar firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Kami menyerahkan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu diurapi dengan kuasa-Mu, sehingga sanggup membangkitkan Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada saat hari ini mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Biar apa sampaikan pada hari ini bisa menjadikan berkat bagi kita sekalian dan menjadikan kita lebih lagi untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama-sama kitab kita, baik yang ada di rumah atau di tempat ini ya. Di dalam kitab kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 31:7 sampai 42. Kejadian 41 ayat 37 sampai 42, demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Yusuf di Mesir sebagai pengusaha. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincinnya, meterainya dari jarinya, dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkan kalung emas pada lehernya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama melihat tentang apa yang dilakukan Yusuf, yang dialami Yusuf, sampai Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Ini kita lihat kronologinya atau hal yang mendasar yang dilakukan Yusuf pada saat kehidupan mereka bersama saudara-saudaranya. Yusuf adalah seorang anak daripada Yakub, yang mana saudara Yusuf itu ada 12 orang, 12 anak dari satu ayah dan 4 ibu. Jadi Yakub ini punya 2 istri dan gundiknya 2. Semua anaknya ada 12. Dan dalam kehidupan awalnya Yusuf sudah iri atau dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf dianggap sebagai anak papa. Di dalam ayat 37 ayat yang keempat ya, 37 ayat 4 demikian firman Tuhan. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada awalnya Yusuf sudah dibenci oleh keluarga-keluarganya karena Yusuf dianak emaskan dari saudara yang lain, dan saat mereka mengembalakan kambing dan domba-nya di ladang, maka Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk menyusul, mungkin membawa makanan untuk saudaranya. Maka setelah sampai di tempat, maka Yusuf tidak disambut dengan ramah, dan ketika itu Yusuf dimasukkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Nah, penderitaan Yusuf yang awal, mulai umur 17 Yusuf sudah mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi Yusuf tetap bertahan, tetap pandang Tuhan, karena dia mempunyai hal yang mendasar,
yang mereka alami, dan akhirnya mereka tetap kuat dalam menghadapi itu semua. Dan apa yang disampaikan oleh gembala kita minggu yang lalu adalah ketabahan atau keteguhan hati, itu hampir sama ceritanya, saudara. Tapi ini lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah banyak atau sering membaca tentang keberadaan Yusuf, tapi akan saya ambil dari versi yang lain. Hal yang mendasar bagi apa yang dimiliki Yusuf sampai bisa diangkat menjadi Perdana Menteri. Luar biasa, saudara, kehidupan Yusuf ini. Saya pun juga mengalami pada waktu itu, saya masih kecil, saudara. Ini saya dinubuatkan atau oleh mbah saya. Dalam keluarganya ada 3, tapi anak yang terakhir inilah bisa menjadi pegawai, katanya mbah saya dulu. Saya diceritani bapak ibu atau pade-pade, tapi sungguh luar biasa. Pernyataan yang disampaikan oleh orang tua atau orang sepuh dulu ini menjadi kenyataan. Sehingga saya mengalami dari 3 saudara. Waktu kecil saya punya keinginan saya harus menjadi orang yang dikenal, artinya menjadi pegawai, kalau tidak saya menjadi orang jahat. Karena apa? Di lingkungan saya pada waktu itu 65, saudara, terjadi mana Batu semua sudah tahu. Pada waktu 65 itu terjadi G30S yang luar biasa, dengan kekerasan, benci sedikit dia bunuh, tidak mengenal peri kemanusiaan pada waktu itu, dan tidak ada hukum pada waktu itu. Tapi saya pada itu sudah punya tekad, karena Pak Lek saya meninggal pada waktu itu. Saya punya tekad, saya harus sekolah bagaimanapun caranya. Saya harus sekolah, harus menjadi pegawai. Itu idaman saya. Saya punya mimpi seperti itu. Akhirnya terjadilah. Karena dengan ketabahan perjalanan saya tidak mulus, saudara. Waktu sekolah saya itu bondo nekat. Waktu satu saat, waktu di sekolah tidak bayar SPP, dengan guru saya dipanggil kepala sekolah, kamu mengapa tidak bayar? Kurang berapa bulan, saya cerita bla 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 bla. Akhirnya kepala sekolah menyadari, dan akhirnya saya diberi keistimewaan. Saya dilatih ini, akhirnya saya menguasai pada waktu itu olahraga yang saya geluti. Akhirnya saya menjadi juara. Disitulah saya dikenal oleh orang-orang seperti instansi-instansi dimanapun mereka mengadakan tur, saya dimusuhkan dalam juara yang pertama, saya menang. Itu keinginan saya. Karena saya dengan tekun melatih pribadi saya sendiri, dengan setia taat mengikuti anjuran daripada pelatih saya. Demikian pula dari kehidupan Yusuf ini, kita ambil hikmahnya, saudara. Tapi kalau kita melihat keberhasilannya saat ini, luar biasa. Tapi perjalanan mereka dari awal perlu kita menjadi inspirasi bagi mereka. Yusuf setelah mengalami siksaan penderitaan yang selama ini, mereka tetap, poin yang pertama, hidup di dalam visi Tuhan. Di dalam ayat 37 ya, 5 sampai ke 11 di sana, mimpi Yusuf setelah disampaikan pada saudara-saudaranya. Anda saya baca ini, boleh dibaca saudara sekalian. Itu makin benci saudaranya. Apakah kami akan menyembahmu menjadi raja? Ini mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua telah disampaikan oleh Yusuf kepada saudaranya. Rajanya memberitahu pada orang tua, apakah bapak ibu akan menyembahku menjadi raja? Ini misi daripada Yusuf dari Tuhan. Yusuf tetap mengimani, tetap melakukan, menjaga keberadaan pribadi Yusuf untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, ini poin yang pertama. Yusuf tetap merawat visi daripada Tuhan. Kalau kita merawat kehidupan kita mengiring Tuhan, itu tentang kita belajar firman Tuhan, mendengarkan kesaksian dalam untuk hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang dipakai Tuhan, itu luar biasa. Saat ini kecanggihan dengan keadaan dunia, jadi kita bisa melihat dengan HP. Zaman saya kecil dulu mau pulang aja terus naik kendaraan, tidak cukup 1-2 jam dari Jember ke sini, saudara. Tapi hari ini kita berbicara pada siapa bisa melihat, bisa langsung omong tatap muka karena ilmu yang canggih ya hari ini. Jadi kemajuan teknologi yang luar biasa. Yang kedua, saudara, setelah Yusuf melewati tahap yang pertamanya visi dari Tuhan dan dia merawatnya dengan keteguhan hati, dengan iman percaya mereka kepada Tuhan, dia mengidamkan nanti saya akan jadi orang yang berpotensi, itu menurut pendapat dia ya.
Yang kedua adalah hidupnya Yusuf disertai Tuhan. Kalau orang hidupnya disertai Tuhan, pasti apa yang mereka inginkan pasti berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Saudara juga bisa melakukan, mungkin saat ini, kalau keadaan kita saat ini semua mengalami ya, banyak pegawai-pegawai yang di PHK karena corona ini, saudara. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus punya ide, artinya kita minta petunjuk pada Tuhan. Terus mendengar kesaksian hamba Tuhan yang dipecat, dirumahkan karena penyakit corona ini, saudara, wabah corona. Dia hanya mempunyai uang tidak ada 1 juta, dia punya angan-angan atau bagaimana uang ini tidak habis. Akhirnya membuka online dengan makanan. Luar biasa, Tuhan buka jalan. Inilah, saudara, supaya apapun yang kita kerjakan saat ini, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan bagi kita semua. Amin, saudara. Itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang poin pertama. Yang kedua, hidup Yusuf disertai Tuhan. Di dalam Kejadian 39 ayat 3, demikian firman Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Wah, luar biasa. Hidup Yusuf sampai tahap kedua ini disertai Tuhan, karena dia apa yang mereka lakukan, karena dia punya kesetiaan, kejujuran, ketabahan hati, mereka hidupnya disertai Tuhan. Dalam hal apa keberhasilannya ini? Yang pertama, dia mampu untuk melawan tipu daya iblis. Ya, iblis ini pekerjaannya menggoda, saudara, memberi iming-iming yang baik, yang bagus, tapi akhirnya menjelomprongkan, itu bahasanya apa ya, memberikan suatu hasil yang negatif, yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, menjerumuskan, saudara. Mari kita hati-hati. Saat-saat ini banyak pemuda-pemuda di sekitar kita, terlebih kepada kaum pria ini, kalau sudah berhasil dengan pekerjaannya, dia banyak harta, ya, banyak uang, itu dalam istilahnya harta, tahta, dan wanita ini selalu menggoda dalam setiap kehidupan para pria-pria, dan tidak menutup kemungkinan juga para wanita. Tapi kita harus jaga hati, ya. Saat saya menjadi panitia Kongres PGRI Jawa Timur, ya, pada waktu itu saya masih di dinas. Pada sore hari, ketua pimpinan dari Jawa Timur menemui saya, "Dik, saya carikan ayam kampung." Wah, saya senang, sore-sore mencari ayam kampung mau dimakan. Terus saya tanya pada ketua panitia di setempat, "Pak, ayam kampung itu apa?" "Kamu ngerti, Dik?" "Enggak." "Oh, ayam kampung itu kita suruh mencarikan orang perempuan, ditaruh di hotel." "Waduh, maaf, saya tidak bisa karena tempat saya bukan di sini." Itulah dunia saat ini, Bapak, ya. Jadi mari kita harus tabah dalam situasi yang tidak menentu ini. Apalagi penggoda-penggoda ini sungguh membujuk kita. Kalau kita tidak kuat iman kita terjerumus dalam perbuatan yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Yang kedua, berhasil dalam hal untuk menaklukkan daging. Daging ini harus ditaklukkan benar-benar. Di dalam Galatia 5 ayat 19-22 itu perbuatan daging itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, iri hati, perselingkuhan, dan seterusnya, banyak lagi. Itulah semuanya Yusuf mampu untuk melewati hal ini, ya. Ini kalau dihadapkan pada kita saat ini, bagaimana keadaan kita? Apakah kita lari meninggalkan Tuhan? Hidup ini adalah pilihan, saudara. Tuhan memberi kebebasan pada kita. Apa yang Anda pilih? Jalan yang benar atau jalan yang salah? Tergantung. Karena kita mengenal firman Tuhan, mari kita belajar untuk selalu taat dan setia dan patuh akan firman Tuhan, ya. Sehingga apapun yang kita hadapi saat ini, kita tetap pandang Tuhan. Karena Tuhan juru selamat kita, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan pada setiap kita, yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Dia. Ini luar biasa, saudara, ya. Poin yang ketiga, saudara, Yusuf selalu menjaga kekudusan hidup,
Jadi hidup selalu dijaga untuk kudusan. Ini juga tidak kalah pentingnya daripada mematikan daging. Ini lebih lagi Tuhan, ya, lebih lagi menjaga hidup kita supaya kudus di dalam Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, ya, di sana dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini perintah Tuhan, supaya kita jaga kehidupan kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 11-14, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, bahwasanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ini saudara, jadi Yusuf digoda oleh perempuan pada waktu itu berada di Mesir untuk menjadi budak di sana, menjadi pembantu. Saat mereka melakukan sesuatu, mungkin di dalam waktu melakukan tidak ada seorang pun di rumah, maka dia mungkin di dalam rumah itu sudah bersih-bersih dan sebagainya. Tapi di situ langsung nyelonong aja orang perempuan. Nah, ini kalau dihadapkan kepada kita harus pikir-pikir saudara, ya. Apa kita memilih jalan yang sesat atau memilih jalan yang benar? Tempat kita jaga iman, kekudusan hati kita. Sebab kita itu baik Roh Kudus supaya kita jaga kehidupan kita benar-benar di dalam Tuhan. Dan belas nanti apa yang kita impikan, yang kita lakukan selama kita punya angan-angan. Mungkin di dalam usaha kita saat ini mengalami penurunan omset karena situasi, tetaplah pandang Tuhan, tetaplah berharapnya pada Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menjadi yang menolong kepada kita. Jangan kita sekali-sekali minta petunjuk pada manusia, pada akhirnya manusia itu mengecewakan. Itu sudah ada dalam kehidupan setiap kita. Kami pun juga sering mengalami seperti itu. Saat kita dihadapkan dalam masalah yang ekonomi yang menurun, saya pernah diajak teman untuk minta tolong pada orang pintar, ternyata hasilnya nol. Sudah berapa uang yang kita keluarkan. Untuk itu malah kita sebagai umat Tuhan, karena pada waktu itu iman saya masih belum sungguh-sungguh mungkin ikut Tuhan, tapi saya punya keyakinan bahwa Tuhan, saya ikut menjadi orang Tuhan memanggil sendiri dengan pribadi dengan saya. Akhirnya saya ikut Tuhan, ikut menjadi orang Kristen, mendapat keselamatan. Bukan Kristennya yang berselamat, tapi Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita. Bagi setiap kita yang ikut pada Tuhan, malah kita dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Karena firman itu, jangan suam-suam kuku, maka Tuhan tidak berkenan. Ya, marilah kita menjadikan suatu kehidupan kita berkenan dalam Tuhan. Bagaimana usaha kita, pelayanan kita, dan melayani Tuhan tidak harus di mimbar, tidak harus khotbah, tidak harus main musik, tapi dimanapun Anda berada, itu sebagai melayani Tuhan dengan sikap yang ramah. Kalau kita punya toko, ada pembeli, kita layani dengan baik, dengan sikap hati yang memuaskan, menyenangkan pembeli, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang bisa sampaikan. Dan pada Yusuf, pada saat digoda oleh perempuan itu, dia memerankan peran yang spektakuler, luar biasa. Dia tidak sedikit pun tergoda oleh imannya, karena dia mempertahankan visi yang mereka miliki pada waktu mulanya. 13 tahun mereka mengalami penderitaan, mengalami sengsara, mengalami luar biasa sakit hatinya, tapi dia tidak merasa sakit hati karena dia punya iman
yang sungguh-sungguh luar biasa, saatnya pasti. Sehingga pada akhirnya telah melewati 3 tahapan ini, saudara, Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang kedua dari Fir'aun. Sehingga saudaranya sesuai dengan mimpi yang awal, saudaranya datang saat dilanda kelaparan 7 tahun, ya, di mana-mana ada kelaparan. Akhirnya semua orang datang ke Mesir untuk membeli makanan. Disitulah keluarga Yusuf, anak-anaknya daripada Yakub ini diperintahkan untuk beli makan. Akhirnya di situ terjadi suatu luar biasa, pertemuan demi pertemuan, akhirnya menghasilkan suatu hubungan yang intim, akhirnya dipulihkan antara anak dan orang tua dengan saudara. Itulah menjadikan kerinduan setiap kita supaya hidup kita semua dipulihkan dalam keluarga kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dari ketika inilah kita punya visi hidup kita supaya disertai Tuhan bagaimana, serta kita menjaga kekudusan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, jika pada saat yang indah ini Hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu. Belah firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, dan biarlah kami umat-Mu boleh belajar terus kepada Engkau Bapa. Di saat kami menghadapi tantangan-rintangan dalam pergumulan hidup kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kalau kami percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang sanggup memberikan pertolongan pada setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami berdasarkan umat Tuhan yang ada di Salam Ministry bisa menjadikan suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua hamba-Mu yang melayani pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami pada saat ini. Semuanya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, bahkan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, kami sampaikan terima kasih buat pelayanan Pak Teguh Cahyono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Mari kita belajar dari karakter Yusuf. Sebelum Yusuf mengalami perkenanan Tuhan, banyak hal yang Yusuf alami, tetapi saya percaya ketekunan Yusuf, ketegaran Yusuf itu yang membawa dia mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita responi firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar dari hari ke hari untuk kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Dan kesempatan saat ini saya akan sampaikan beberapa pengumuman sebelum kita akan menerima doa berkat. Untuk minggu besok tanggal 1 November 2020 kita akan ibadah 1 bulan sekali, dan bertepatan pada minggu pertama tanggal 1 November kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mengembalikan 1/10 milik Tuhan, juga menabur untuk pekerjaan Tuhan, dipersiapkan dari rumah, dan itu akan dilaksanakan di rumah kami jam 8 pagi sampai dengan selesai. Kira-kira 1 jam kita ibadah, mohon on time supaya kita semuanya belajar tepat waktu dan kita diberkati bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa datang, bisa mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing ya. Anggur perjamuan bisa diganti dengan teh atau sirup, hosti bisa diganti dengan biskuit atau biskuit yang kecil pokoknya ya, atau roti tawar bisa dipotong-potong kecil ya itu. Dan untuk ibadah wilayah kami tetap adakan setiap hari Rabu untuk wilayah Jajak dan Yosomulyo. Untuk hari Jumat wilayah Cemetuk jam 6 sore kita ibadah cuma 1 jam. Tetap memperhatikan protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan Shalom Ministry yang ada di daerah terdekat yang pada hari Rabu di Yosomulyo atau di Jajak, juga untuk hari Jumat di Cemetuk, monggo bisa bergabung bersama-sama untuk kita diberkati Tuhan. Kita dalam masa pandemi tidak menjauhkan diri dari pertemuan atau persekutuan kita dengan Tuhan, tetapi justru kita rindu. Dan saya percaya orang-orang yang
menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, dan orang-orang yang belajar tetap setia di dalam persekutuan Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Itu yang kami alami sekeluarga. Kebaikan Tuhan pada masa pandemi tidak pernah berubah dalam hidup kami sekeluarga. Ya, puji Tuhan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, pengumuman untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat dan tetap selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur buat saat ini, buat kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami, orang-orang yang setia, orang-orang yang mencari Engkau Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, hari-hari ini Engkau mencari orang-orang yang taat dan setia, bertanggung jawab untuk setiap kehidupan kami masing-masing Bapa. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh keluarga besar Shalom Ministry Bapa. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ini Tuhan, Engkau tanamkan roh yang haus dan lapar akan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, dengan perlindungan, dengan penyertaan yang sempurna di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, anak cucu menantu mereka diberkati Bapa. Baik itu umat-Mu yang ada di kota Banyuwangi, di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri, kami percayakan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Iman yang semakin hari semakin kuat, semakin kokoh Engkau berikan kepada setiap kami Bapa, sehingga saat badai menerpa setiap kehidupan kami tidak lemah, kami tidak menyalahkan sekeliling kami tidak menyalahkan Engkau, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami hati yang tetap percaya, berikan kami hati yang limpah dengan syukur, berikan kami hati yang tetap setia mengiring Engkau Bapa, dan berikan kami hati yang taat untuk belajar melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa, sehingga bukan mendengar kata orang, tetapi setiap kami boleh mengalami Engkau secara pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini Bapa. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka. Kami percayakan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus sembuh, yang mengalami beban berat Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar Bapa. Apapun jadi pergumulan umat-Mu hari-hari ini, Engkaulah tempat pertolongan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu setelah Engkau mengikuti acara ini dan beribadah bersama dengan keluarga-Mu masing-masing. Terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.